Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tadi malam kita sudah melihat saudara tentang Nuh dan anak-anaknya. Bagaimana kita melihat Nuh, seorang yang tidak bercacat celah, akhirnya ya Alkitab mencatat dosanya. Dan itu adalah satu bukti bahwa ya tidak ada orang yang tidak lepas dari dosa, tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk membenarkan dosa. Justru ya dari catatan Alkitab ini kita belajar jangan sampai kita mengulangi dosa yang sama. Kita belajar untuk terus berjaga-jaga hidup dalam kekudusan. Ya, dan semua tercatat dalam Alkitab itu pasti ada maksudnya. Biar kita boleh semakin hari semakin hidup kudus, ya, menjaga kekudusan kita dan semakin boleh terus sungguh-sungguh ya, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tadi malam kita sudah membaca bagaimana Nuh mabuk ya dan anak-anaknya ya menutupi auratnya saudara ya, dan dia mengutuk Kanaan. Ya, sehingga Kanaan dikatakan akan menjadi yang terkecil di antara saudara-saudaranya. Kita lanjutkan sekarang Kejadian pasal yang ke-10. Judul perikopnya daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, ayat yang pertama, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Nuh setelah air bah itu ya lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ayat 3, keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Ayat yang kelima, dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Ayat yang keenam, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ayat yang ketujuh, keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabda, Raima, dan Septekha. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Ayat yang ke-8, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa, ya, dikatakan di sana. Jadi Nimrod itu seorang pemburu yang gagah perkasa. Ya, di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, ya, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Saudara, kita melihat di sini ya saudara, bagaimana akhirnya ya keturunan Nuh mulai anak beranak dan ya Nuh akhirnya mulai memenuhi bumi dan kerajaan demi kerajaan ya itu terpencar dari keturunan Nuh. Ya, dan di sana dikatakan saudara, kalau kita melihat ya keturunan demi keturunan, tetapi yang sangat menarik dikatakan Nimrod, kita tadi mendengar. Ya, ada kata Nimrod, dia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa, pemburu di hadapan Tuhan. Siapakah Nimrod ini saudara? Tidak banyak yang diketahui mengenai Nimrod, kecuali bahwa dia adalah seorang pahlawan perang yang gagah berani. Tetapi orang-orang ya dengan karunia yang besar dapat menjadi sombong. Dan itulah kemungkinan yang terjadi pada Nimrod. Beberapa orang ya menganggap dia sebagai pendiri kerajaan Babel. Ya, jadi kita membaca di sini Nimrod adalah seorang yang luar biasa, dia pemburu di hadapan Tuhan. Ya, tapi tidak banyak catatan Alkitab menceritakan tentang Nimrod ini, tetapi kemungkinan dia menjadi sombong dan menjadi besar sehingga dia saudara ya pendiri dari kerajaan Babel, ya asal usulnya, dan dia akhirnya tidak mengenal Tuhan. Ya, karena begitu besar dan luar biasanya. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan saudara, dari negeri itu ia pergi ke Asyur, ya, lalu mendirikan Niniwe, ya, dan
dia mendirikan Niniwe, ya, Rehobot. Kalau kita lihat di sini dikatakan ya jadi dia pertama kali Nimrod itu kerajaannya terdiri dari Babel, Erek dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi saudara ke daerah Asyur lalu mendirikan Niniwe, ya, Rehobot. Kalah, ya, dan Rasen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu, ya. Jadi dia yang mendirikan kota-kota besar dan ternama, makanya disebut pemburu yang hebat di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-13, Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftahim, orang Patrusim, ya, orang ini agak sulit ya saudara nama-namanya. Ya, dan juga orang Kasluhim dan orang Kaftorim, ya. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Oh ya saudara, makanya saudara lihat ya, Nimrod adalah orang yang hebat tadinya, tetapi akhirnya pada garis keturunannya dia mendirikan kerajaan Babel, ya, lalu Niniwe dan lain sebagainya, dan dia ternyata inilah yang menjadi kemudian ya Filistin. Seperti kita tahu Filistin adalah musuh dari orang Israel pada akhirnya saudara, ya, dan mereka inilah asal dari orang Filistin. Ya, 15, Kanaan memperanakan Sidon anak sulungnya dan Het serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Ya, ayat 19, daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza ke arah Sodom, Gomora, Atma dan Seboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Anham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 21, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hulgeter, dan Mas, ya. Mas di sini bukan orang Jawa saudara, ya, tulisannya Mas. Arpaksad memperanakkan Selah dan Selah memperanakkan Eber, ya. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah ya Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan, saudara, ya. Dan ayat yang ke-26 di sana dikatakan, ya, Yoktan memperanakkan Almadot, Selef, Hasarmuet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikia, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktam. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah ya keturunan Sem menurut kaum mereka dan menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini saudara, ya, bahwa memang kalau kita sudah belajar tentang ya nama-nama keturunan itu, ya, sedikit pembahasannya, tetapi ini perlu dicatat saudara. Silsilah itu perlu dicatat. Dari sini kita mengerti bahwa Alkitab itu benar-benar menuliskan sejarah, ada buktinya, bahkan tempat-tempatnya itu tercatat secara jelas, ya. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu akhirnya ya mengizinkan manusia kembali beranak cucu, ya, ada lagi penuhi bumi, lalu terjadi dosa lagi, pemberontakan lagi, dan ya makanya Tuhan tunggu lagi manusia bertobat.
Ya seperti itulah siklusnya saudara ya. Karena itu mari kita ya mau sungguh-sungguh saudara untuk lebih lagi mengenal Tuhan ya, untuk lebih lagi mengenal jalan-jalannya. Jangan kita ragukan lagi Tuhan ya, karena memang Tuhan itu ada. Bahkan Alkitab mencatat sejarah dari silsilah manusia. Karena itu saudara, biarlah kita semakin hari boleh semakin teguh iman kita. Kita akan sama-sama berdoa ya, kita akan merenungkan firman ini. Kita melihat akhirnya dari keturunan demi keturunan ya, menjadi bangsa yang ya memberontak, menjadi bangsa yang akhirnya ya sombong, menjadi bangsa yang akhirnya gini. Kita belajar supaya keturunan kita saudara, kita tanamkan firman, anak cucu kita boleh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah kami menjadi keturunan orang benar. Mulai dari suami, istri, orang tua, anak, cucu, menantu, semua ya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan kami akan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, menjadi orang-orang benar yang sungguh-sungguh mempengaruhi bumi ini dengan kebenaran dan kekudusan. Biarlah Bapa Engkau terus menuntun hidup kami, para orang tua, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, membawa mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Hamba berdoa, pulihkan setiap rumah tangga, keluarga, saudara-saudara dimanapun Tuhan kami ada. Hamba berdoa supaya kami semua boleh sungguh-sungguh menjadi terang Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua, oma opa kami, para single parent, Tuhan menyertai, memberkati. Tuhan pegang tangan kami. Bahkan kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan kami semua boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau terus memberkati para keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari. Tuhan jamah dan laut, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kesembuhan. Berkati Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan yang coba untuk menyerang kami. Kami patahkan, hancurkan. Tuhan bawa kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau dan jalan-jalan-Mu. Kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat Bapa setiap anak-anak-Mu. Kami terus mau berseru kepada Tuhan, berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan hidup yang berat, tekanan-tekanan masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat, sungguh-sungguh datang kembali kepada Tuhan. Engkau memulihkan Bapa. Berkati setiap mereka yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan orang yang sungguh-sungguh mau membeli, dan semua masalah keuangan kami boleh terselesaikan. Berkati setiap mereka yang terikat dalam dosa-dosa yang dapat mendatangkan hukuman murka Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kenajisan, semua yang tidak berkenan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan judi online, game online, yang terikat dengan amarah, percabulan, yang terikat dengan kepahitan, dendam, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan judi online. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Engkau melepaskan Bapa yang terikat dengan obat tidur, obat-obatan terlarang, obat penenang. Kami berdoa dilepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau menciptakan kami semua Tuhan baik, tubuh kami baik, hormon-hormon kami baik, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik dan normal. Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jagai bangsa kami dengan ketentraman, tidak ada pemberontakan Bapa. Bahkan segala hal-hal yang dapat merusak bangsa ini kami tolak, patahkan, hancurkan. Pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, Engkau jamah Tuhan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, mereka para pejabat yang berdiri di atas bangsa kami. Biarlah Tuhan beri roh takut akan Tuhan, agar mereka tidak menyalahkan Tuhan semua jabatan mereka demi kepentingan mereka, tetapi demi kepentingan bersama, dan mereka sungguh-sungguh memiliki takut akan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkati dia Engkau dalam hidup-Mu, rumah tangga-Mu, pekerjaan-Mu, kesehatan-Mu, keuangan-Mu diberkati Tuhan, supaya Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.